pagi semuanya. Pagi. Masih semangat? Semangat. Baik, sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya ya. Ya. Langkah yang ketiga. Tadi mungkin ibu-ibu kita sudah melewati 2 langkah ya. Karena langkah yang ketiga ini dari modul 3 sesi 3 ini adalah langkah yang terakhir. Nah, di mana langkah ini akan berbicara tentang bagaimana dukungan kesehatan ibu hamil, masalah mental ibu hamil. Iya, Pak. Langkah yang ketiga ini, jadi pentingnya mental ibu, membentuk mental ibu hamil itu supaya dalam proses kehamilan ibu itu tidak merasa tertekan, tidak merasa cemas, khawatir tentang kehamilannya. Jadi dibawa bahagia terus sampai proses persalinan. Jadi, untuk sementara ini saya akan memberi kesempatan kepada ibu-ibu untuk membayangkan dalam situasi sekarang ini ibu-ibu sementara hamil. Jadi membayangkan situasi sekarang ini hamil. Silakan membayangkan sementara hamil ya. Nanti saya akan membagikan alat tulis ini untuk ibu-ibu sambil membayangkan, sambil membuat tulisan dalam bentuk gambar ya, perasaan negatif dan perasaan positif ya. Saya bagikan alat tulisnya. Nanti setelah tulis, nanti saya beri kesempatan untuk maju ke depan untuk tempelkan. Nanti di depan saya akan buatkan tabel perasaan positif dan perasaan negatif. Nanti kalau ada yang dalam kesempatan ini mungkin punya perasaan negatif, masalah apa, digambarkan nanti ditempelkan di depan ya. Jadi untuk ibu alat tulisnya ini. Oke. Ibu-ibu sambil menggambarkan perasaan ya, perasaan negatif dan positifnya. Saya membuat tabel di sini ya. Tanda tambah ini perasaan positif ya. Iya, Pak. Yang tanda plus atau kurang ya. Kurang ini perasaan negatif ya. Iya. Kalau ada yang sudah menggambarnya, langsung saja ke depan untuk tempelkan di sini perasaan positif dan perasaan negatif ya. Iya, Pak. Langsung saja ini pakai alat bantu ini. Langsung saja. Kalau ada yang sudah, langsung saya tempelkan di sini. Oh, itu. Oke. Boleh. Ibu Bulan namanya. Oh, ini. Biar saya bantu Bu ya. Oke. Yuk. Yang berikutnya Ibu Oka. itu nanti biar saya bantu. Ibu punya ini ya. Lanjut, mungkin ada yang lain lagi sebelah, mungkin ada yang perasaan. Ibu Tersia. Ya, silakan. Awas Pak. Oh, sini. Mungkin Pak bisa membantu. Ya. Oh, sudah. Saya bantu tempelkan dulu ya. Nah, baik. Setelah
menempelkan hasil perasaan yang telah ibu mereka luangkan lewat gambar tersebut. Sekarang saya minta ibu-ibu yang menempelkan perasaan positif dan perasaan negatif maju. Kita mulai dari perasaan negatif positif ya, maju untuk menyampaikan kenapa ibu sampai bisa menempelkan gambar dalam bentuk perasaan positif. Mungkin merasa bahagia, merasa senang. Nah, itu ibu bisa menceritakan atau menjelaskan. Mungkin dalam tadi saya beri kesempatan untuk merenungkan atau membayangkan perasaan-perasaan tadi, ternyata merasa bahagia. Apa yang membuat ibu bahagia? Santai, rileks, tidak usah kaku, biasa saja, enjoy. Ayo. Iya. Perwakilan Pak. Perwakilan saja, tidak apa-apa, perwakilan saja mungkin salah satu. Satu dari ibu di dua kelompok ini ya. Oh, ibu yang tadi menempelkan bentuk gambar perasaan bahagia. Oke, ibu, menceritakan kenapa sampai ibu merasa bahagia. Saya menempelkan perasaan bahagia karena ketika sedang hamil saya merasa bahwa ada dukungan penuh dari keluarga dan suami. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan ya buat ibu. Baik, yang berikutnya kita mewakili saja ya, jangan semua yang menempelkan gambar perasaan negatif. Saya Oh, silakan ibu. tadi saya menempelkan gambar perasaan negatif karena ketika saya sedang hamil itu saya merasa bahwa saya kurang mendapatkan perhatian dari suami maupun keluarga. Suami tidak mendukung saya, keluarga pun tidak mendukung saya. Setiap hari suami saya itu selalu pergi main judi dan minum moke. Oh, Ya, jadi dia tidak pernah ada di rumah. Saya sendiri kalau saya rasa sakit atau apapun itu saya sendiri yang urus. Jadi saya rasa sedih pada saat hamil. Saya tidak bahagia. Ya. baik, terima kasih ibu. Ya. Jadi dari dua perasaan yang telah disampaikan kan pasti perasaan itu berbeda-beda. Dari ibu-ibu mengalami saat hamil itu punya perasaan berbeda. Ada yang senang, ada yang bahagia. Yang senang kita harus tetap support. Baik tetap senang, jangan sampai ke perasaan yang negatif atau sedih lagi. Yang kalau ada ibu-ibu yang merasa bahwa saat hamil tidak ada dukungan, kita harus memberikan support, memberikan dukungan terhadap ibu tersebut supaya dia kembali maksudnya memikirkan hal-hal yang positif, jangan sampai memikirkan hal-hal yang negatif, karena di saat masa kehamilan itu ketika kita memikirkan hal-hal yang negatif itu nanti berakibat terhadap janin yang ada dalam kandungan. Nah, oke, baik. Untuk berikutnya kita akan membentuk kelompok ya. Nah, di sini untuk membentuk kelompoknya kita tidak perlu lagi harus membuat kelompok atau pakai tarik rot apa segala macam, tidak perlu ya. Langsung kita bentuk dalam bentuk kelompok sesuai dengan perasaan ya, sesuai perasaan. Yang tadi menempelkan perasaan sedih berarti dia satu kelompok, yang perasaan senang berarti satu kelompok. Oke, coba. Oke, ibu, yang sedih-sedih, yang positif-positif, yang negatif-negatif ya. Oke, nanti saya akan membagikan alat tulis ini ya. Nanti ibu-ibu mendiskusikan ada 2 poin ya, 2 poin. Nah, setelah mendiskusikan, ibu-ibu akan membacakan hasil diskusi di buku mana saya akan bagikan dulu. Nah, untuk pertanyaannya itu untuk perasaan positif itu, poin pertama itu bagaimana mengetahui ibu hamil yang sedang mengalami perasaan positif, perasaan positif ya. Untuk poin keduanya, dukungan yang perlu diberikan terhadap ibu hamil supaya merasa nyaman dan aman. Untuk poin kedua ini, 2 kelompok yang positif dan negatif sama-sama. Tapi kalau untuk poin pertama itu, yang kalau negatif punya itu perasaan yang negatif, mengetahui ibu hamil yang sedang mengalami perasaan negatif.
Ini ibu, ini. Sekarang saya kasih kesempatan untuk diskusi ya. Oke, kalau sudah selesai langsung ya. Nah, kalau sudah selesai langsung karena kita sudah belajar dari tadi, materi yang sudah diberikan sudah dari sesi sekian ke sekian kan sudah toh. Jadi tinggal kalau sudah langsung mungkin yang punya perasaan kan dua kelompok ya. Kelompok pertama itu bagaimana mengetahui ibu hamil yang sedang mengalami perasaan positif. Itu poin pertama. Poin kedua, dukungan yang perlu diberikan agar ibu hamil merasa aman dan nyaman. Sudah? Sudah. Baik. Mungkin kelompok mana yang duluan untuk membacakan hasil diskusinya? Kelompok yang perasaan negatif ya? Negatif, ya. Oke, baik, terima kasih. Silakan Ibu. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang bagaimana bisa mengetahui ibu hamil yang sedang mengalami perasaan negatif. Di sini kami menulis untuk mengetahui bahwa ibu hamil itu sedang mengalami negatif itu kami melihat ibu hamil itu dia murung, terus dia sering sedih atau menyendiri, terus dia sering mengeluh, terus dia stres dan juga dia mengurung diri, sering mengurung diri. Itu yang untuk kami mengetahui. Langsung ke poin 2, Pak. Ya, langsung saja untuk apa membuat ibu rasa nyaman dan aman itu seperti apa? Dukungan yang perlu diberikan supaya ibu hamil merasa aman dan nyaman itu yang pertama, memberikan perhatian supaya ibu merasa aman dan nyaman. Yang kedua, memuji penampilan ibu hamil maksudnya. Oke. Yang berikut, menenangkan saat cemas maupun sedih. Yang berikut, suami harus siaga, mengurus ibu hamilnya. Oke. Yang berikut, suami dan istri merencanakan keuangan bersama untuk kebutuhan kehamilan dan persalinan. Sekian dari kami. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok yang punya perasaan positif, negatif, tapi dukungannya positif semua. Baik, kelompok yang berikut, kelompok yang punya perasaan positif. Ibu silakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, bagaimana mengetahui ibu hamil yang sedang mengalami perasaan positif, yaitu seperti merasa senang, ibu hamil merasa bahagia dan ceria. Kemudian poin 2, dukungan yang perlu diberikan agar ibu hamil merasa aman dan nyaman. Yang pertama, memberikan perhatian, kemudian memuji penampilan ibu hamil, kemudian menenangkan saat cemas maupun sedih, dan yang terakhir yaitu mendengarkan keluhan yang ibu rasakan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus ya. Jadi perlu di sini kita ketahui bahwa setiap perasaan, bentuk perasaan yang dialami oleh ibu hamil itu wajib kita harus ketahui. Entah perasaannya positif atau negatif, perlu kita harus peka terhadap itu ya, ibu-ibu. Ya, Pak. Jadi tolong sampai di rumah nanti sampaikan juga kepada keluarga bahwa hasil pertemuan kita itu banyak hal yang kita bicarakan ya. Nah, ada poin-poin penting yang perlu saya sampaikan di sini bahwa ibu hamil itu mengalami berbagai macam perasaan, baik senang, sedih, semangat, tertekan, khawatir dan sebagainya, seperti yang telah disampaikan oleh ibu-ibu tadi. Itu hal yang wajar ya terjadi dalam masa kehamilan, tetapi jangan berlarut-larut ya. Itu nanti gangguan terhadap janin yang ada dalam kandungan. Dan keluarga dan lingkungan itu perlu memberikan lebih banyak perhatian dan waktu kepada ibu hamil untuk mengungkapkan perasaan, ide dan pengalaman, curhat, ngobrol, diskusi itu penting ya. Jadi ketika curhat sama ibu yang sudah pernah hamil dan melahirkan, penting pengalaman apa saja
yang pernah mereka lalui. Nah, itu sebagai bahan pembelajaran buat kita. Baik, untuk sekarang saya akan membagikan alat tulis ini. Satu untuk tabel janji diri ya. Tabel janji diri sebagai komitmen buat ibu-ibu. Nah, tulis dan kumpulkan ke saya supaya pembahasan di kali berikutnya, sebelum kita melanjutkan, kita pasti melihat kembali. Saya akan mengecek apa-apa saja yang telah dilakukan oleh ibu-ibu pada pertemuan ini ya. Oke, ini tabel janji nanti sebentar langsung kumpulkan ya. Nanti tulis habis langsung kumpulkan sini ya. Nanti hasil-hasil diskusi tadi boleh dibawa pulang, tapi untuk tabel janji dirinya langsung dikumpulkan ke sini. Baik, sudah? Oke. Baik, untuk kedepannya, ketika ada kendala, ada masalah, silakan ya, silakan, jangan sungkan-sungkan. Catat nomor saya untuk kontak ya. Nah, ketika ada kendala di lapangan, ada masalah tentang kesehatan atau masalah merujukan ke posyandu, ke fasilitas kesehatan, ada kendala, ada masalah, silakan hubungi. Atau mungkin hal-hal yang kita bicarakan tadi itu masih ada yang kurang. Nah, kalau perlu ditanyakan, silakan hubungi saya ya. Baik, terima kasih. Pertemuan kita kali ini sampai di sini saja. Nanti kita lanjut di lain kesempatan ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang buat kita semua. Siap.